Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Rabu, 4 Desember 2024, Pekan Advent pertama. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Yesaya, bab 25, ayat 6 sampai dengan 10a. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung itu, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu, orang akan berkata, "Sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 15, ayat 29 sampai dengan ayat 37. Pada suatu ketika, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang buta, orang timpang, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka. Orang banyak itu pun takjub melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini, karena sudah 3 hari mereka bersama aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pincang di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Di mana kita mendapat cukup roti di tempat terpencil ini untuk mengenyangkan orang sebanyak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Kamu punya berapa roti?" 7, jawab mereka, "dan beberapa ikan kecil." Ia pun menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa sebanyak 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada orang banyak yang mengikuti Dia. Ia ingin melibatkan para muridnya untuk ikut memikirkan supaya orang banyak itu bisa mendapatkan makanan. Namun para murid berpikir secara realistis, karena melihat begitu banyak orang dan pasti sangat sulit menyediakan makanan untuk orang sebanyak itu.
Meskipun demikian, Yesus menunjukkan kuasa-Nya. Ia mulai dari sesuatu yang ada. Bersyukur dari apa yang ada dan membagi-bagikannya sehingga semua orang berkecukupan. Kita pun seringkali bersikap seperti para murid, yaitu mencoba menghindar dari suatu tugas atau tanggung jawab karena alasan-alasan realistis. Namun Yesus mengajak kita berani peduli, tergerak pada kebutuhan orang lain. Mulai dari apa yang ada, bukan dari yang seharusnya ada. Apa yang ada pada kita, termasuk bakat dan potensi kita, dapat menjadi cikal bakal terjadinya suatu mukjizat, asal saja kita mau tergerak hati oleh kasih dan menyerahkannya kepada kuasa Tuhan untuk dipersembahkan demi kepentingan banyak orang. Jangan karena alasan-alasan praktis, realistis, lantas kita enggan membantu orang yang sangat membutuhkan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ajarlah kami untuk semakin peka dan peduli pada kebutuhan sesama, sehingga kehadiran kami sungguh-sungguh menjadi anugerah bagi mereka. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah